Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ivani Puspadewi Sapitri, saya sendiri Dimas Aditya Firdiansyah, Lutfi Arifki, dan Siva Nurrahman. Di sini kami akan mempresentasikan tentang gaya Lorentz. Oke, tanpa berlama-lama lagi, presentasi akan dimulai oleh teman saya, Siva Nurrahman. Nama saya Siva Nurrahman, NPM saya 202043502739. Gaya magnetik. Suatu penghantar berarus listrik yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya yang disebut gaya magnetik atau gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik atau I dan arah induksi magnetik atau B. Di sini terlihat dua gambar, F-nya itu gaya, B-nya itu arah induksi magnetik, dan I-nya itu kuat arus listrik. Gaya magnetik pada kawat berarus listrik. Kawat penghantar sepanjang L yang dialiri arus listrik I ditempatkan pada daerah medan magnet B. Maka pada kawat tersebut mengalami gaya Lorentz yang besarnya ditentukan dengan persamaan F sama dengan B dikali I dikali L sin theta. Yang dimana itu keterangannya F yaitu gaya Lorentz, muatannya yaitu Newton, B induksi magnet, muatannya Tesla, I kuatan arus listrik, muatannya ampere, dan L panjang kawat berarus listrik, muatannya meter. Gaya Lorentz ini dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Bisa dilihat di gambar, di sini ada kaidah tangan kanan. Dan bisa dilihat sendiri di sini kaidah tangan kanannya yaitu F, I, dan B. Contoh soal. Kawat lurus berarus listrik 4K berada dalam medan magnet sebesar 1 Tesla yang arah tegak lurus terhadap arus. Jika gaya Lorentz yang bekerja pada kawat sebesar 4 Newton, maka panjang kawat adalah diketahui I sama dengan 4 ampere, B sama dengan 1 Tesla, F sama dengan 4 Newton. Ditanyanya L. Jawab. F sama dengan dimasukkan ke rumus yaitu F sama dengan B dikali I dikali L sin 90. Karena menggunakan kaidah tangan kanan yaitu sudutnya itu 90 karena siku-siku. L sama dengan F per B dikali I sin 90. L sama dengan 4 per 1 dikali 4 dikali 1. Hasil sin 90 itu 1. L sama dengan 1 meter, karena 4 dibagi 4. Jadi panjang kawat jika gaya Lorentz yang bekerja sebesar 2 Newton adalah 1 meter. Dan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Karena sebelumnya contoh soal ini sudah dibacakan oleh teman saya, Siva Nurrahman, sekarang kita akan mengaplikasikan contoh soalnya ke dalam bentuk MATLAB-nya. Di sini sebelumnya saya sudah membuat kalkulator gaya Lorentz untuk contoh soal yang tadi pada MATLAB-nya terlebih dahulu. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana bentuk codingan untuk kalkulator gaya Lorentz-nya. Oke, di sini sudah ada codingannya atau bentuk perintahnya untuk kalkulator gaya Lorentz-nya. Di sini pada push button 1 untuk panel input atau diketahuinya ada I atau arus listrik sama dengan str2 double get handles edit 1, string. Di sini untuk mendapatkan angka pada edit 1 dan akan muncul nilainya. Dan yang kedua ada B atau induksi magnet str2 double get handle edit 2 di sini untuk mendapatkan nilai yang ada pada edit 2. Dan yang ketiga ada F atau gaya Lorentz. Sama seperti sebelumnya, F sendiri akan muncul nilai pada edit 3.
Dan di sini adalah rumusnya, yaitu L atau panjang kawat berarus listrik sama dengan F atau gaya Lorentz dibagi B kali I kali sin 90 derajat. Dan ini untuk hasil yang akan berada di edit 4. Nanti akan muncul nilai dari hasil ini yang berada di edit 4. Oke, sekarang kita akan coba perhitungan soal ini menggunakan kalkulator MATLAB yang sudah kita buat sebelumnya. Dan untuk nilai I itu 4, untuk B 1, dan untuk panjang untuk gaya Lorentz-nya itu 4. Mari kita coba. Hasilnya 1 sama dengan hasil yang ada di contoh soal yang tadi. Gaya magnetik pada kawat sejajar berarus listrik. Dua buah kawat lurus yang sejajar apabila dialiri listrik, maka akan menghasilkan gaya magnet di sekitar kedua kawat tersebut. Perhatikan gambar di bawah ini. Apabila dari arus listrik kedua kawat tersebut searah, maka gaya magnet dari kedua kawat akan saling tarik-menarik. Tetapi apabila arah arus dari kedua magnet tersebut berlawanan, maka arah dari gaya magnet akan saling berlawanan. Ini adalah contoh dua buah kawat yang dialiri arus listrik. Ini adalah contoh A. Arus listrik searah sehingga gaya magnetiknya searah. Dan yang contoh B, arus listrik berlawanan arah sehingga arah gaya magnetnya berlawanan arah. Besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak di antara kedua kawat sejajar berarus listrik ditentukan dengan persamaan V itu gaya sama dengan permeabilitas vakum dikali kuat arus pada kawat ke-1 dan dikali kuat arus pada kawat kedua per 2 dikali Pi dikali A. Di sini jarak antar kawat dikali panjang kawat. Nama saya Ivani Puspadewi Safitri dengan NPM 2020-4350-1933. Gaya magnetik pada muatan bergerak. Jika muatan magnetik Q bergerak dengan kecepatan V di dalam medan magnet B, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya ditentukan dengan persamaan F sama dengan B kali Q kali V kali sin theta. Keterangannya, F sama dengan gaya magnet Newton, B induksi magnet Tesla, Q muatan listrik Coulomb, V kecepatan muatan bergerak, M per S. Theta sama dengan sudut yang ditentukan oleh V dan B. Apabila theta sama dengan 0, maka F adalah 0. Sedangkan saat theta membentuk sudut 90 derajat, maka lintasan partikel bermuatan listrik akan merupakan lingkaran, sehingga partikel akan mengalami gaya sentripetal yang besarnya sama dengan gaya Lorentz. Ini gambarnya gerakan partikel muatan pada magnet. F gaya magnet sama dengan F gaya sentripetal. Q VB sama dengan mv kuadrat per R. R sama dengan mv per QB. Keterangannya, R sama dengan jari-jari lintasan M. R sama dengan massa partikel bermuatan kilogram. V sama dengan kelanjutan partikel bermuatan M per S. Oke, di sini sudah ada bentuk contoh soal yang kedua, yaitu sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 3 meter per second memasuki medan magnet sebesar 0,01 Tesla. Jika arah kecepatan dan medan magnet membentuk sudut 60 derajat, maka gaya Lorentz yang dialami elektron adalah diketahui V sama dengan 3 meter per second, B sama dengan 0,01 Tesla, dan sudutnya 60 derajat, Q sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 C. Yang ditanya adalah F. Untuk menjawabnya, F sama dengan Q dikali B dikali V dikali sin derajat sudutnya
F sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 dikali 3 dikali 0,01 dikali sin 60 derajat. Dan jawabannya F sama dengan 0,041569 dikali 10 pangkat min 19 Newton. Oke, sekarang jika sudah mendapatkan jawabannya, kita akan mencoba mengaplikasikan contoh soal ini ke dalam bentuk MATLAB-nya. Sama seperti sebelumnya, di sini saya sudah membuat tampilan kalkulator MATLAB-nya terlebih dahulu. Nah, sekarang mari kita akan coba masuk ke dalam codingannya. Nah, di sini codingannya sama seperti contoh soal yang sebelumnya. Hanya saja di sini ditambahkan nilai Q untuk muatan elektronnya. Di sini untuk nilai Q itu kan nilai untuk muatan, dan biasanya nilai muatan itu pangkat min 19. Itu biasa untuk muatan elektron maupun proton. Jadi karena dia pangkat min 19, jadi kita buat di sini Q sama dengan Q per 1,0 sampai 19. Dan kemudian ini rumusnya itu V sama dengan Q dikali V dikali B dikali sin sudut. Nah, sekarang kita coba benar atau tidak kalkulator yang sudah kita buat ini. Nah, sekarang kita akan coba hitung soal ini dengan kalkulator yang sudah kita buat. Untuk sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 3 meter per second. Kemudian memasuki medan magnet sebesar 0,01 Tesla. Di situ B-nya 0,1. Terus jika kecepatan dan medan magnet membentuk sudut 60 dan untuk sudutnya 60. Sekarang yang belum diketahui nilai Q. Kita tahu bahwa nilai Q muatan elektronnya itu nilainya 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Tapi tadi di bagian coding saya sudah membuat nilai Q per 10 pangkat 19. Jadi di sini kita bisa tulis 1,6 saja. Sekarang kita coba hitung. Dan hasilnya 4,15692. Jadi hasilnya itu sudah sesuai dengan yang ada di contoh soalnya. Oke, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.